Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan rahasia hidup tenang. Sebenarnya, yang dicari banyak orang dalam hidup ini adalah ketenangan. Sebab setiap jiwa manusia selalu butuh ketenangan. Makanya, berbicara ketenangan sepertinya tak akan pernah habis-habisnya. Ketenangan itu sangat bernilai bagi kehidupan kita. Ia itu ibarat mutiara di dasar laut. Kalau kita tidak pandai menyelam di samudera kehidupan ini, tentu ketenangan itu sangat mustahil kita dapatkan. Kalau kita tidak tahu cara mendapatkannya, maka ketenangan itu semakin hari semakin jauh dari kita. Ia itu laksana buruk dan akan terbang tinggi meninggalkan kita. Apalagi kalau ketenangan itu kita sandarkan pada materi, itu semakin kabur dari kita. Ada orang beranggapan, bila kita memiliki banyak harta, barulah jiwa kita menjadi tenang. Seperti uang, harta kekayaan, pangkat, jabatan, dan lain-lain. Ini pemahaman filsafat materialisme. Segala sesuatu harus diukur dengan materi. Tapi banyak survei menunjukkan, orang yang memiliki segalanya malah hidupnya semakin resah atau tidak pernah tenang. Hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut. Takut kehilangan hartanya, pekerjaannya, kekuasaannya, jabatannya, dan lain sebagainya. Menurut pandangan tasawuf, semakin banyak kamu memiliki sesuatu, maka jiwamu semakin miskin. Kenapa demikian? Karena di dalam hatimu ada perasaan memiliki. Karena itu kamu sangat takut merasa kehilangan. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita yang singkat ini bisa menjadi tenang atau tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa takut? Supaya hidup kita bisa tenang lahir dan batin, ada 3 hal yang harus kita hindari. Pertama, hindari konsep salah ingin atau disebut juga wrong desire. Banyak manusia dalam hidup ini, mungkin juga termasuk kita, sering terjebak pada konsep wrong desire atau salah ingin, sehingga jiwa kita selalu terganggu atau tidak pernah merasa tenang. Kita terkadang sering sekali memaksakan diri untuk memiliki sesuatu, padahal kemampuan kita atau income kita masih sangat terbatas. Misalnya, kita belum mampu membeli sesuatu yang kita inginkan. Katakanlah mobil, karena pengaruh gaya hidup di luar diri kita, maka kita harus memaksakan diri untuk meraihnya. Akhirnya hidup kita semakin resah karena pengeluaran kita sudah semakin besar dan tidak sesuai lagi dengan income kita. Dari sinilah muncul korupsi, penipuan, dan lain-lain.
Padahal kemampuan kita sebelumnya sudah terukur dan masih layak naik motor ketimbang naik mobil. Ini salah satu contoh gaya hidup yang salah, yang sudah terjebak pada konsep salah ingin. Itu sebuah contoh sederhana untuk lebih mudah kita pahami. Makanya, itu sangat berbahaya terhadap diri kita. Bahaya yang kedua adalah kita ini sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Atau disebut juga comparing our life with others. Ketika kita melihat orang lain berbeda hidupnya dengan kita sering merasa diri kurang. Ini namanya kita tidak pernah bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Padahal kalau kita mau berpikir dengan benar, setiap manusia dalam hidup ini selalu ada nilai keseimbangan. Bisa jadi seseorang lebih di bagian A, tapi dia kurang di bagian B. Begitu juga dengan diri kita. Bisa jadi kita ini lebih di bagian B, tapi kurang di bagian A. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya. Ada orang memiliki harta yang begitu banyak, tapi ia sering sakit-sakitan. Hampir setiap minggu pergi ke dokter. Ada orang hidupnya pas-pasan, tapi fisiknya selalu sehat dan bisa makan apa saja. Itulah namanya keseimbangan hidup, dan itulah fitrah kehidupan manusia. Kalau kita mau menyadarinya, sungguh semua kita tidak lagi merasa diri kecewa dalam hidup ini. Yang ketiga, kita sering sekali merasa diri tidak pernah puas apa yang telah kita miliki. Atau disebut juga never satisfied. Kebanyakan kita terkadang tidak menghargai lagi apa yang sudah kita miliki. Terasa indah sebelum kita miliki, tapi setelah kita miliki, nilainya sudah biasa-biasa saja. Sebelum kita punya kerja, kita ingin punya kerja. Kita dengan mati-matian mencarinya. Tapi setelah semua itu kita dapatkan, seolah-olah semua itu tidak bernilai lagi buat kita. Malah kita selalu merasa diri tidak cukup dengan pemberian Allah itu. Kenapa demikian? Kenapa? Karena hati kita tidak pernah bersyukur atas segala pemberian Allah. Itulah tipu daya nafsu yang tidak pernah kita sadari. Nafsu itu tidak pernah pensiun mengganggu kita. Padahal kebanyakan orang di luar sana hidupnya masih di bawah kita. Dan mereka itu selalu mengharapkan hidupnya seperti kita. Pernahkah kita sesekali berpikir seperti itu? Mari sama-sama kita merenungkan kembali. Karena itu, kuatkanlah batin kita dengan iman yang benar. Bukan iman hanya sekedar percaya, tapi harus pada tingkat rasa. Jalanilah hidup ini dengan penuh keikhlasan. Hindarilah konsep salah ingin, dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Hindari pula kehidupan yang tak pernah puas. Dan yang terakhir,
bersyukurlah selalu atas segala pemberian Allah. Hilangkan rasa memiliki dalam hidup kita. Semua rahasia hidup kita ada di dalam ilmu Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Saudaraku yang berbahagia, bila cara ini mampu kita jalankan dalam hidup kita, insya Allah ketenangan hidup itu akan mudah kita peroleh. Kita pun tidak lagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia kehidupan, dan dengan cara itu pula rahasia hidup tenang akan kita dapatkan. Demikian, semoga tausiah singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.